Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hora Salman Husna. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS saya terkait mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama itu ada jawaban nomor 1 yang dimana di situ pertanyaannya tentang hubungan organisasi dengan manusia dan kenapa organisasi itu penting untuk manusia. Jadi jawaban saya itu yaitu organisasi, manusia, dan manajemen adalah 3 komponen yang saling berhubungan. Oleh karena itu, organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat di mana orang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian ada manusia yang berfungsi sebagai sumber daya utama dan penggerak dalam sebuah organisasi. Karena organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia, semua operasi dilakukan oleh manusia. Kemudian ada manajemen yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Nah, mengapa manusia membutuhkan organisasi? Karena manusia sebagai makhluk sosial akan berkelompok dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selain itu, manusia juga membutuhkan organisasi untuk pelatihan, pengembangan, membangun kesempatan karir, pengambilan keputusan, pengelolaan, mencari jaringan sosial, serta menemukan perasaan saling memiliki dan saling peduli. Lalu di sini ada jawaban nomor 2 yang dimana pertanyaannya itu adalah bagaimana perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan, di mana konsep perusahaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Jawaban saya yaitu fokus utama dalam menyelesaikan masalah ini yaitu bagaimana tim dapat berkontribusi secara efektif, bagaimana membentuk tim agar bisa mengatasi masalah internal, dan bagaimana menciptakan serta mempertahankan budaya organisasi yang ideal. Nah, solusinya yang pertama bisa dengan cara mengadakan event peningkatan kompetensi seperti diadakannya pelatihan dan pengembangan untuk setiap karyawan. Lalu yang kedua ada agar tim dibekali ilmu kemampuan menganalisis data, problem solving yang kompleks, serta mampu beradaptasi dengan teknologi baru atau bisa dengan cara membangun jaringan dengan mitra bisnis, akademisi, dan organisasi lain untuk memperoleh informasi terbaru tentang tren industri dan peluang bisnis yang ada. Dan juga bisa dengan melakukan kolaborasi dengan tim lain untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut di sini ada jawaban nomor 2 untuk problem yang kedua, di mana pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan. Sebutkan esensi yang terkandung dalam organisasi tersebut. Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk solusi problem kedua ini adalah dengan mengadakan program mentoring untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengalaman antar karyawan. Lalu bisa juga dibuatkan untuk saran dengan disediakan kotak saran yang mudah diakses oleh semua karyawan untuk menyampaikan ide keluhan atau saran secara anonim. Nah, untuk cara esensi wadah organisasi ini, komunikasi terbuka agar memungkinkan semua anggota tim untuk berbagi ide dan pendapat secara bebas. Kerjasama dapat membantu mendorong kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kontinu tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karir, serta solusi tujuannya untuk membantu untuk fokus pada solusi bukan masalah. Lalu di sini ada jawaban nomor 2, problem 3, di mana pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan. Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman, dan berikan contoh dan jelaskan. Solusi untuk problem 3 ini tidak selalu dan tidak perlu membangun struktur organisasi yang baru. Namun, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian pada struktur yang ada untuk mendukung budaya organisasi yang diinginkan. Misalnya, dapat dibentuk tim-tim yang lebih kecil dan lebih fleksibel, atau dapat diimplementasikan struktur matriks untuk meningkatkan kolaborasi lintas fungsi. Contoh perusahaan yang dapat membentuk tim inovasi yang bertugas untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Kesimpulannya, untuk mengatasi permasalahan perusahaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tim harus diberdayakan untuk menjadi agen perubahan, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, serta budaya informasi yang kuat harus dipertahankan. Sini jawaban nomor 3, dan dari pertanyaan, Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara. Perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan juga memasarkan
produk tersebut. Buatlah struktur organisasi perusahaan tersebut dan jelaskan fungsi dari setiap bagiannya. Nah, jawaban saya yaitu di paling atas ada direktur utama atau CEO-nya yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi perusahaan strategis jangka panjang. Yang dimana di bawah CEO ada direktur keuangan, lalu dilanjut dengan direktur operasi yang bertanggung jawab mengelola produksi, rantai pasokan, dan logistik. Lalu ada direktur pemasaran, lalu ada direktur sumber daya manusia atau HR, lalu di mana ada direktur utama atau CEO menyiapkan strategi perusahaan secara lokal, lalu ada pun departemen produksi, departemen QC, departemen PIC, dan lain sebagainya. Lalu di sini jawaban nomor 4 dari pertanyaan, Anda seorang manajer di perusahaan ternama yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks. Menurut Anda masih perlukah Anda memahami sikap karyawan Anda? Dan bagaimana cara Anda memotivasi karyawan dan jelaskan pemahaman tentang peran motivasi dalam sebuah organisasi? Nah, jawaban nomor 4 saya ini tentu saja, sebagai manajer memahami sikap karyawan sangat penting, bahkan krusial. Meskipun pekerjaan yang luas dan kompleks, membangun hubungan yang baik dengan karyawan akan sangat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan penting sekali sebagai seorang manajer memahami sikap karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri, membantu tim yang solid karena dapat membantu membangun kepercayaan yang kerja yang kuat, lalu dapat mencegah masalah datang dan lebih cepat dapat solusi dari permasalahan itu sendiri. Cara untuk memotivasi karyawan yaitu dengan memberikan apresiasi, membangun komunikasi yang efektif, membangun delegasi agar karyawan lebih percaya diri, dan memberikan pemahaman tentang tujuan yang jelas tentang perusahaan tersebut agar setiap karyawan dapat berkontribusi dengan baik. Mungkin sekian pemaparan jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.